Rumah terbakar karena obat nyamuk. Ratusan kucing divaksin rabies. Budidaya jagung ungu kaya manfaat. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, sebuah rumah milik buruh tani di Ngawi, Jawa Timur terbakar hingga tak ada barang yang bisa diselamatkan. Diduga api berasal dari obat nyamuk bakar yang lupa dimatikan. Rumah Painem di Desa Keniten, Kecamatan Geneng, Ngawi ini terbakar pada Jumat pagi. Sejumlah warga panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api sulit dikendalikan karena terlanjur membesar dan menghanguskan seisi rumah. Saat kejadian, pemilik rumah sedang bekerja sebagai buruh tani di sawah. Tiba-tiba muncul kepulan asap hingga api membesar. Diduga api berasal dari obat nyamuk bakar yang lupa dimatikan hingga mengenai tempat tidur. Asap dari rumahnya situ, tapi tidak ada orangnya. Jadi kita tetangga ya nolong pakai alat seadanya, pakai ember disiram dengan air. Lah waktu itu Mbah Painemnya yang ada di rumah itu dia buruh tanam di tetangga gitu. Dia kesehariannya sendiri, cari nafkah sendiri, tidur sendiri. 3 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi tak mampu menyelamatkan barang-barang milik korban. Pak, mungkin kondisinya seperti apa, Pak? Sudah parah, sudah terbakar semua. Berapa unit kendaraan, Pak, yang kira? Yang kita kerahkan 3. Menurut informasi warga, Pak, api pertama dari mana, Pak? Dari tempat tidur, karena itu membakar obat nyamuk. Akibat peristiwa ini, seluruh perabotan rumah, perhiasan, dan uang tunai terbakar. Pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah tetangga. Tim Liputan Kompas TV Ngawi, Jawa Timur. Saudara, sebuah minibus terbakar di dekat pintu keluar tol Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Beruntung saat kejadian seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri. Dari rekaman pengguna jalan di tol Pandaan Malang terlihat api yang melalap sebuah minibus. Peristiwa kebakaran minibus ini terjadi tak jauh sebelum pintu keluar tol Singosari, Malang pada Jumat petang. Dari informasi di lokasi kejadian, minibus yang berisi 12 penumpang dan seorang supir terbakar saat akan keluar di gerbang tol Singosari. Saat kejadian, api tidak langsung membesar, sehingga saat muncul api seluruh penumpang berhasil keluar menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Malang yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian untuk memadamkan api. Melaporkan terkait insiden kendaraan Elf yang terbakar di eksit tol Singosari. Mohon izin melaporkan saat ini untuk kendaraan telah berhasil dipadamkan, dibantu oleh rekan-rekan damkar. Kemudian untuk penumpang, alhamdulillah tidak ada korban. Jumlah 12 penumpang dan 1 driver saat ini sudah dievakuasi dan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Kebakaran di tol Pandaan Malang ini sempat membuat arus lalu lintas di jalan tol penghubung Malang Surabaya macet. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, 3 pekerja bangunan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur tersengat listrik saat memasang besi cor di lantai 2 sebuah bangunan. 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan 2 orang lainnya selamat.
3 orang pekerja bangunan ruko di Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, diduga tersengat listrik tegangan tinggi saat memasang besi cor di lantai 2 bangunan. Kecelakaan kerja pada Kamis pagi tersebut menyebabkan seorang pekerja bangunan bernama Surya Adi Saputra, berusia 25 tahun, warga Desa Sareng, Kecamatan Geger, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan 2 rekan korban selamat dalam peristiwa ini. Polisi bersama tim Inafis Polres Madiun melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban. Polisi juga memintai keterangan saksi untuk kepentingan penyelidikan. Kronologi tadi sekitar pukul 10.24 jadi laka kerja kaitannya dengan pemasangan besi cor. Pemasangan besi cor di rumah untuk pengecoran rumah. Ada 3 orang yang menjadi korban 1. Jadi 1 orang bernama inisial S, inisial S, alamat Sareng Geger. Langkah-langkah selanjutnya kita lakukan ver luar atau visum untuk masyarakat penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya jenazah korban dilakukan tindakan visum luar sebelum kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi ratusan kucing di Madiun, Jawa Timur divaksin rabies gratis memperingati Hari Rabies Sedunia. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, warga Kota Madiun, Jawa Timur memadati pasar sembako murah yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur Jumat sore. Pasar murah ini menyediakan beragam kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari beras, minyak goreng, dan telur ayam. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar pasar murah di Kota Madiun Jumat sore. Pasar murah di halaman kantor Kecamatan Manguharjo ini menarik antusias warga yang ingin membeli bahan pangan dengan harga terjangkau. Tidak ada persyaratan khusus dalam setiap pembelian sembako murah ini. Warga hanya diwajibkan mengambil kupon untuk mendapat nomor antrian. Warga mengaku terbantu dengan pasar murah untuk menghemat pengeluaran. Beragam kebutuhan pokok dijual mulai dari beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, minyak kita, daging ayam, gula pasir, telur, cabai, bawang, dan sebagainya dengan selisih Rp3.000–5.000 lebih murah dari pasaran. Antri beras, minyak, gula, sama telur. Gitu. Ini pasar murah gitu Bu ya. Tadi apa aja? Yang dibeli apa aja? Yang gini mau ayam, beras, oh ya monggo. Terus gula, minyak sama telur. Harganya gimana Bu? Harganya ya alhamdulillah di bawah harga umum. Oh, selisihnya berapa kira-kira? Selisihnya kalau beras itu kan terakhir nomor antrian 130. 14-15 terakhir nomor antrian 130. Selisihnya 5.000 itu. Sekitar 5.000. Pasar murah Pemprov Jatim ini adalah kali ke-114 di tahun ini. Selain sembako, pasar murah Pemprov Jatim juga menggandeng sejumlah pelaku usaha kecil menengah dan industri kecil menengah. Jadi kita keliling untuk menyelenggarakan pasar murah, barang-barang yang kita jual sesungguhnya sembako. Tapi kita selalu berseiringkan dengan UKM dan IKM setempat. Nah, sembako yang kita jual ini memang disubsidi oleh Pemprov. Maka beras SPHB yang HET-nya 12,5 di pasar bisa 14. Di sini kita jual 11. Jadi kalau packing 5 kiloan 55.000. Kalau ayam itu sekarang ini bisa 38 bahkan 40. Di sini dijual per kilonya 33. Itu dijual setengah kiloan.
insya Allah sangat terjangkau, 16,5. Upaya pengendalian inflasi dan pemenuhan kebutuhan pangan terjangkau bagi masyarakat Jawa Timur terus dilakukan agar kebutuhan pangan murah bisa merata diterima oleh masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa datangi petani tomat di Kabupaten Madiun. Khofifah mendapat keluhan petani soal rendahnya harga tomat yang hanya Rp2.000 per kilogram. Khofifah meminta kepala daerah melakukan penyerapan tomat petani. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendatangi lahan pertanian buah tomat di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Jumat sore. Bersama petani, Khofifah memanen buah tomat langsung dari lahannya. Pada momentum tersebut, Khofifah mendapat keluhan petani soal rendahnya harga tomat. Menurut petani, buah tomat yang sebelumnya bisa mencapai Rp18.000 per kilogram, kini anjlok menjadi hanya Rp2.000 saja per kilogram. Petani ingin tomat bisa kembali dihargai normal minimal Rp4.000 per kilogram, agar petani dapat merasakan keuntungan dari hasil menanam tomat. Untuk harga tomat di wilayah Kare seperti apa? Harga tomat yang dulu itu kan tinggi ya, sekarang ini menurun, anjlok harga tomat tinggal 2.000. Dari saya, entah kalau bakul misalnya berapa jualnya nggak ngerti, tapi dari saya 2.000. Kalau harga segitu petani gimana Pak? Rugi apa? Hari ini rugi apa enggak? Rugi nggak Pak? Ya Kak, 2.000 itu kan ya standar Pak, boleh pokok nih. Cuma balik modal aja. Boleh balik modal. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melihat beberapa hari ini komoditi tomat menjadi penyumbang deflasi di wilayah Jawa Timur. Khofifah meminta kepala daerah menyerap buah tomat petani dengan harga Rp4.000 per kilogram dan menyalurkan ke sekolah-sekolah agar harga tomat bisa normal kembali. Karena saya melihat data sebenarnya per Selasa kemarin kok deflasi. Nah, kemudian saya lihat lagi Madiun ini salah satu yang menyebabkan deflasi cukup signifikan itu adalah tomat. Lalu saya minta Pak Kadistan untuk cek harga tomat memang anjlok. 2.000 per kilo di lahan ya, dan petani. Nah, saya pernah melakukan hal yang serupa ketika misalnya di Sukomoro itu ada oversupply bawang merah di Nganjuk. Saya juga melakukan hal yang sama, serap bawang. Ketika harga beras anjlok, beras ya bukan gabah, saya pernah ambil beras di Bojonegoro dalam jumlah yang cukup signifikan. Itu akan mendorong penetrasi harga. Khofifah telah menyerap tomat petani Desa Kare Madiun sebanyak 1,3 ton. Hasil dan kualitas panen tomat di Kabupaten Madiun saat ini terbilang bagus. Meskipun terdapat sejumlah hama, namun masih bisa diatasi oleh petani. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, Bank Indonesia Kediri menggelar layanan penukaran uang rupiah rusak atau lusuh ke layak edar secara langsung di Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur. Program ini sekaligus memberi edukasi kepada pedagang dan masyarakat mengenai keaslian serta perawatan uang rupiah. Bank Indonesia Kediri menggelar grebek pasar di Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur. Program ini untuk mendekatkan layanan penukaran uang rupiah dari kondisi lusuh ke layak edar untuk pedagang pasar dan masyarakat secara langsung di lokasi. Petugas dari Unit Pengelolaan Uang Rupiah BI Kediri melayani penukaran uang layak edar mulai pecahan Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, dan Rp2.000. Masyarakat juga diberi edukasi cara mengenali keaslian uang rupiah serta cara merawat uang agar tetap berkualitas. Layanan jemput bola ini khususnya diperuntukkan bagi pedagang yang tidak sempat melakukan penukaran uang secara daring, sehingga pedagang yang tidak bisa meninggalkan kios bisa mengakses layanan perbankan. Duit buat kembalian sama BI, mumpung ada program dari BI. Berapa Pak tadi? 3,7 satu paket. Ada
syarat khusus nggak Pak? Nggak perlu, yang penting bahwa uang yang baru ditukarkan. Ini mau buat nanti untuk kembalian, kita kan jualan sembako dulu. Buat kembalian nantinya? Iya. Bu, tanggapannya seperti apa Bu dengan adanya ini? Dengan ini kita senang, kalau kita mau tukar itu kan dapatnya yang jelek-jelek, ini kan lumayan bagus. Senang mau Bu? Senang, alhamdulillah. Tidak hanya uang layak edar, BI Kediri juga menerima penukaran uang tidak layak edar, uang rusak hingga uang terbakar, dengan syarat minimal 2/3 bagian uang masih utuh. Jika memenuhi syarat, masyarakat tetap dapat memperoleh penggantian secara penuh sesuai nilai nominal. Kami dari Bank Indonesia Kediri melaksanakan kegiatan gerbek pasar yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Madiun. Nah, kegiatan kami di sini melakukan layanan penukaran uang layak edar kepada para pedagang dan juga masyarakat pengunjung pasar kota besar, pasar besar maksud saya, dan juga melakukan edukasi Sinta Bangga Paham Rupiah terkait cara mengenali keaslian uang rupiah dan juga cara merawat uang rupiah. Pedagang menyambut baik program ini karena membantu memperlancar aktivitas jual beli utamanya di pasar. Uang pecahan yang lebih layak edar dinilai sangat bermanfaat sebagai kembalian untuk para pembeli di pasar. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, memperingati Hari Rabies Sedunia, Pusat Kesehatan Hewan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menggelar vaksin rabies gratis untuk kucing dan anjing. Vaksin rabies untuk mencegah timbulnya penyakit rabies pada hewan peliharaan yang bisa menular ke manusia. Ratusan kucing peliharaan dibawa pemiliknya ke Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kucing-kucing ini akan mendapat vaksinasi rabies gratis dari pemerintah daerah setempat. Untuk mendapat vaksin rabies, hewan peliharaan perlu diregistrasi terlebih dahulu, kemudian diperiksa mulai dari suhu tubuh, kuku, hingga kesehatan mata dan telinga. Jika dipastikan sehat, vaksin rabies bisa langsung diberikan. Selain kucing, vaksin rabies juga disediakan untuk anjing peliharaan. Vaksinasi ini mengundang antusias pemilik hewan peliharaan karena dinilai sangat penting agar binatang kesayangan aman terbebas dari penyakit rabies. Antri untuk vaksin kucing. Berapa itu Bu? 5 kucing. Ini vaksin apa? Vaksin rabies dari Puskeswan Jiwan. Vaksin rabies itu seberapa penting? Penting sih Mas, karena kan kalau kena rabies kan juga bahaya juga kan gitu. Jadi untuk pencegahan lebih baik kita vaksin dulu. Vaksinasi rabies ini merupakan rangkaian peringatan Hari Rabies Sedunia dan Bulan Bakti Peternakan. Tujuannya untuk pencegahan dan pengendalian penyakit rabies, meski di Madiun belum ada kasus hingga saat ini. Kegiatan vaksinasi rabies di Puskeswan Jiwan ini adalah kegiatan rutin tiap tahun dalam rangka memperingati World Rabies Day sedunia dan juga bulan bakti peternakan ke-189. Tujuannya adalah untuk pencegahan dan pengendalian penyakit rabies di Indonesia dan di dunia. Karena tingginya antusias pemilik hewan peliharaan, jumlah vaksin rabies yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun ditambah dari 100 menjadi 125 dosis. Masyarakat diingatkan segera mencuci luka dengan sabun jika tergigit hewan peliharaan ataupun anjing liar. Jika hewan yang menggigit terindikasi rabies, maka segera hubungi dokter untuk mendapat serum anti rabies. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, Wali Kota Madiun memimpin senam bersama ribuan pelajar dan masyarakat memperingati Hari Olahraga Nasional ke-42 di Stadion Wilis Kota Madiun Jumat pagi. Senam bersama juga digelar secara virtual bersama dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa.
Senam bersama secara virtual dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah memperingati Hari Olahraga Nasional ke-42 Jumat pagi diikuti ribuan peserta pelajar dan masyarakat di Stadion Wilis Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun memimpin langsung senam bersama yang dipandu instruktur senam. Tema Hari Olahraga Nasional tahun 2025 ini adalah mempersatukan Indonesia melalui olahraga. Dengan aktif berolahraga bisa membentuk kebugaran dan kesehatan pada tubuh. Selain itu, kekompakan gerakan di dalam olahraga senam yang dilakukan secara bersama memiliki makna persatuan, kesatuan, serta kerjasama yang pantang menyerah. Ya, hari ini olahraga bareng Bu Gubernur, senam bareng. Hari ini kita siapkan di Stadion Madiun kurang lebih ada 9.000 anak dan masyarakat. Karena minta sehat, semuanya harus sehat, masyarakatnya harus sehat, sehingga sehat itu mahal, maka semua orang harus sehat, jangan sampai berlebat. Itu yang ada di Kota Madiun. Makna Hari Olahraga Nasional? Ya, peringati Hari Olahraga Nasional itu, orang itu kalau sehat banyak manfaatnya. Wali Kota Madiun menyebut guna mendukung kegiatan olahraga warganya, pemerintah Kota Madiun telah membenahi 8 jogging track yang berada di sejumlah taman kota dan sejumlah lapangan agar nyaman dimanfaatkan sebagai sarana olahraga masyarakat Kota Madiun. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, varietas jagung ungu mulai dikembangkan di Kota Madiun, Jawa Timur. Jagung ketan ungu yang memiliki kandungan antioksidan ini dipercaya baik untuk kesehatan dan bisa diolah menjadi beragam olahan makanan. Varietas jagung ungu atau disebut dengan jagung ketan ungu mulai dibudidayakan di Kota Madiun, Jawa Timur. Salah satu tempat menanam jagung varietas ini adalah lahan demplot di kawasan Growobening, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Jagung ungu ditanam di lahan pemerintah Kota Madiun seluas 700 meter persegi. Jagung ungu dipercaya memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan antioksidan dapat menjaga kesehatan jantung dan mencegah hipertensi. Rencananya, pemerintah Kota Madiun akan memanfaatkan lahan tidur seluas 12 hektar untuk ditanami jagung varietas ini. Selain jagung ungu, terdapat varietas lain yang turut dikembangkan, yaitu varietas jagung warna-warni. Hari ini kita coba penelitian kita jagung ungu, jagung warna-warni. Ternyata jagung warna-warni itu kita masak, enak itu, seperti mengandung ketan. Jagung ungu gulanya nggak ada gula. Maka dengan uji coba ini cukup bagus, hasilnya bagus, harganya bagus. Jagung ungu bisa diolah menjadi berbagai olahan, diantaranya jasuke, lepet jagung, jagung rebus dan bakar, serta nasi jagung. Teksturnya yang pulen dan berserat cocok dikonsumsi bagi Anda yang sedang menjalani program diet. Oh ya, ini aku lagi menikmati jasuke. Ini jagungnya spesial dari jagung ungu. Kalau rasanya sendiri sih punul banget, terus banyak serat. Memang sedikit tidak manis, tapi mungkin cocok untuk masyarakat yang khususnya hipertensi atau diabetes. Cocok. Harga jagung ungu lebih tinggi dari jagung varietas lain. Satu tongkol jagung ungu harganya bisa mencapai Rp6.000 atau Rp23.000 per kilogram. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amandalia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.